أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Berkaitan dengan hubungan seorang istri dengan mantan suaminya dan mertuanya. Dengan mantan mertuanya. Ingat, kadangkala perceraian itu menjadi solusi untuk satu permasalahan yang tidak ada jalan keluarnya. Apa yang harus dilakukan ketika perceraian terjadi? Ingat, yang paling dicintai setan itu adalah perceraian. Iblis ketika mengutus bala tentaranya, iblis begitu bangga dengan orang yang berhasil menceraikan suami istri. Dia mengatakan, anta kau nih orang yang, kata iblis. Kenapa? Karena tadi Ummu Abi Dzar bertanya bagaimana ketika dia bercerai, salah satu dampak buruk perceraian yang tidak ma'ruf, yang tidak sesuai dengan aturan, itu memutuskan ukhuwah. Bahkan memutuskan silaturahim. Kalau ini antara sepupu ya, kadangkala kan mereka ini misanan nikah. Ana lihat sebagian orang di kampung kita nih, mereka sebenarnya sepupu yang menikah, kemudian bercerai. Itu putus hubungan kekeluargaan. Padahal di situ ada rahim yang harus dijaga. Kalau itu bukan rahim, bukan kerabat, orang lain, tetap ada ukhuwah Islamiyah yang harus dijaga. Makanya anak ingat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, seorang sahabat Nabi. Ya, dia menikah dengan beberapa wanita, sebagian dia ceraikan. Pernah suatu hari disebutkan, Sahal bin Sa'ad ini lagi menghadiri walimah. Dia mau pulang dari walimah itu. Dia itu ditunggu sama 9 mantan istrinya. Bayangkan 9 mantan istrinya. Menunggu dia hanya ingin bertanya gimana kondisi ini. Karena tetap ukhuwah harus dijaga. Allah menurunkan surat At-Talaq. Agar kita tahu dengan aturan tolak. Makanya tolak itu harus dengan cara yang syar'i dan benar. Agar perpisahan yang terjadi tidak berdampak memutuskan rahim. Sekarang bagaimana sikap seorang wanita yang sudah pisah dengan mantan suaminya? Tadi dikatakan Ummu Abi Dzar masih mau menjalin hubungan baik dengan keluarga suami, dengan mertua, dengan jadi sebagai saudara dalam Islam, tapi di satu sisi orang tuanya tidak ridha hal itu. Maka ingat bahwasanya tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah SWT. Maka seorang wanita yang cerdas, dia akan menjaga hubungan keduanya. Artinya, dia bisa berhubungan dengan mertuanya. Umpamanya kayak sekarang nih. Sekarang mau lebaran ya. Bisa dengan cara kirim hadiah buat mertuanya, buat keluarga mereka. Untuk memberikan informasi kepada mereka bahwasanya kita walaupun berpisah, tidak di dalam berpisah dalam hubungan rumah tangga, tapi tetap ukhuwah Islamiyah tetap terjaga. Artinya menjaga hubungan tanpa orang tua kita tahu. Mungkin bisa melakukan hal itu. Karena kalau perceraian itu baru terjadi, biasanya masih panas. Orang tua sakit hati, dia merasa anaknya tidak dihargain, dia merasa menantunya ini kurang ajar, menantunya macam-macam. Itu sesuatu yang biasa. Maka mungkin Ummu Abi Dzar perlu menjaga hal itu dalam beberapa saat, menjaga hubungan tanpa diketahui oleh orang tua. Nanti selanjutnya ketika panas di kuali itu sudah mulai mendidihnya mulai berkurang, jadi dingin, insya Allah mudah-mudahan kembali hubungan itu terjaga. Barakallahu fiik.